Sebelumnya, apa suara aku terdengar nggak, guys? Ya. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jana dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator presentasi pada kali ini. Kelompok 3 membahas tentang dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum masa reformasi. Boleh di next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Ada Anissa Nurfadila, Muhammad Hanafi, Muhammad Farid, Nia Sumiati Rustandi, Nurul Maulidia, dan Siti Nadilatus Sadiah. Next. Kami akan membahas mengenai apa itu dinamika, bagaimana dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa awal kemerdekaan, pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Pengertian dinamika. Dinamika dapat diartikan keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu berupa perubahan-perubahan nilai-nilai sosial, norma-norma yang berlaku di masyarakat, pola-pola perilaku individu dan organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan maupun kelas-kelas dalam masyarakat, kekuasaan, dan wewenang. Dengan kata lain, dinamika merupakan perubahan sosial meliputi perubahan organisasi sosial, status, lembaga, dan struktur sosial masyarakat. Next. Masa awal kemerdekaan. Pada awal masa Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan, mengalami berbagai macam gangguan terutama dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pada masa ini, kolonialisme Belanda berupaya untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Selain itu juga, telah terjadi berbagai macam pemberontakan yang bersumber pada pertentangan ideologi yang ingin merubah negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi lainnya. Antara lain, yaitu ada pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, terus ada PRRI Permesta, sama DITII, dan lain sebagainya. Next. Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 1945 belum dapat dilaksanakan. Pada tahun ini dibentuklah DPA sementara, sedangkan DPR dan MPR belum dapat dibentuk karena harus melalui pemilu. Waktu itu masih diberlakukan pasal aturan peralihan pasal 4 yang menyatakan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Next. Selanjutnya yaitu pada awal kemerdekaan terjadi perkembangan ketatanegaraan. Berubahnya fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Hal ini berdasarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 yang isinya perubahan sistem pemerintahan negara dari sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer. Berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Akibat perubahan tersebut, pemerintah menjadi tidak stabil, Perdana Menteri hanya bertahan beberapa bulan serta berulang kali terjadi pergantian. Next. Selanjutnya pada tanggal 3 November 1945, dikeluarkan juga suatu maklumat yang ditandatangani oleh Wakil Presiden yang isinya tentang pembentukan partai politik. Pada tanggal 14 November 1945, kekuasaan pemerintah atau eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet.
Pada tanggal 27 Desember 1949, semangat ideologi liberal itu kemudian memuncak dengan dibentuknya negara federal, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat dengan berdasarkan pada Konstitusi RIS. Pada bulan September 1955 dan Desember 1955, diadakan pemilihan umum yang masing-masing untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota konstituante. Tugas konstituante adalah untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap sebagai pengganti UUDS 1950. Next. Selanjutnya, untuk mengambil keputusan mengenai Undang-Undang Dasar yang baru ditentukan pada Pasal 137 Undang-Undang Dasar 1950 sebagai berikut. Untuk mengambil keputusan tentang rancangan Undang-Undang Dasar baru sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota konstituante harus hadir. Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Rancangan yang telah diterima oleh konstituante dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan oleh pemerintah. Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera serta mengumumkan Undang-Undang Dasar itu dengan kelurahan. Next. Dalam kenyataannya, konstituante selama 2 tahun dalam persidang belum mampu menghasilkan suatu keputusan tentang Undang-Undang Dasar yang baru. Hal ini dikarenakan dalam sidang konstituante muncullah suatu usul untuk mengembalikan Piagam Jakarta dalam pembukaan Undang-Undang baru. Oleh karena itu, Presiden pada tanggal 22 April 1959 memberikan pidatonya di depan sidang konstituante untuk kembali kepada Undang-Undang 1945. Hal ini diperkuat dengan suatu alasan bahwa sidang konstituante telah mengalami jalan buntu. Next. Baik, selanjutnya Presiden mengarahkan kandidat. Mohon maaf teman-teman, mungkin teman kami sedang mengalami kendala jaringan. Saya akan melanjutkan mengenai Presiden mengeluarkan suatu dekret yang didasarkan pada suatu hukum darurat negara. Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta Dewan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dekret itu diumumkan oleh Presiden di Istana Merdeka di hadapan rakyat pada tanggal 5 Juli 1959 pada hari Minggu pukul 17.00. Next. Pada masa Orde Lama, sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu, maka Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali di negara Republik Indonesia. Sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis formal sebagai hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia, namun realisasi ketatanegaraan Indonesia tidak melaksanakan makna dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Sejak itu, mulai berkuasa kekuasaan Orde Lama yang secara ideologis banyak dipengaruhi oleh paham komunisme. Hal ini nampak adanya berbagai macam penyimpangan ideologis yang dituangkan dalam berbagai bidang kebijaksanaan dalam negara. Oleh karena revolusi adalah permanen, maka Presiden sebagai kepala negara yang sekaligus juga sebagai pemimpin besar revolusi diangkat menjadi pemimpin besar revolusi, sehingga Presiden masa jabatannya seumur hidup. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya.
Penyimpangan ideologis maupun konstitusional ini berkaitan pada penyimpangan-penyimpangan konstitusional lainnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu demokrasi di Indonesia diarahkan menjadi demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh presiden sehingga praktis bersifat otoriter. Nah, dikatakan penyimpangan karena negara Indonesia itu berdasarkan Pancasila yang berasaskan kerakyatan, sehingga seharusnya rakyatlah sebagai pemegang serta asal mula kekuasaan negara. Demikian juga sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, oleh karena presiden sebagai pemimpin besar revolusi, maka presiden memiliki wewenang yang melebihi sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengeluarkan produk hukum yang setingkat dengan undang-undang tanpa melalui persetujuan DPR dalam bentuk penetapan presiden. Yang ketiga, dalam tahun 1960, karena DPR tidak dapat menyetujui rancangan pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh pemerintah, maka presiden waktu itu membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan kemudian membentuk DPR gotong royong. Hal ini jelas-jelas bentuk pelanggaran konstitusional, yaitu kekuasaan eksekutif di atas kekuasaan legislatif. Yang keempat, pemimpin lembaga tertinggi dan tinggi negara dijadikan menteri negara, yang berarti sebagai pembantu presiden. Nah, selain penyimpangan-penyimpangan tersebut, masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan ketatanegaraan yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena pelaksanaan yang inkonstitusional itulah maka berakibat pada ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, terutama dalam bidang keamanan. Next. Puncak dari kekuasaan Orde Lama tersebut ditandai dengan pemberontakan G30 SPKI. Nah, syukur alhamdulillahnya pemberontakan tersebut dapat digagalkan oleh rakyat Indonesia, terutama oleh generasi pemuda. Dengan dipelopori oleh pemuda, pelajar, dan mahasiswa rakyat Indonesia menyampaikan trituntutan rakyat. Nah, tritula tersebut adalah 3 tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan KAPI atau Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia pada tanggal 12 Januari tahun 1966. Nah, isi dari tritula tersebut adalah yang pertama membubarkan PKI, yang kedua membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga adalah penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Masa Orde Baru. Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto pada awalnya untuk mengembalikan keadaan setelah pemberontakan PKI. Bertekad untuk mempelopori pembangunan nasional Indonesia, sehingga Orde Baru juga sering diistilahkan sebagai Orde Pembangunan. Pada saat itu, bangsa Indonesia dalam keadaan yang tidak menentu, baik yang menyangkut bidang politik, ekonomi, maupun keamanan. Dalam keadaan yang demikian inilah pada bulan Februari tahun 1967, DPR GR mengeluarkan suatu resolusi yang meminta MPRS agar mengadakan sidang istimewa pada bulan Maret 1967. Sidang istimewa tersebut mengambil suatu keputusan sebagai berikut. 1. Presiden Soekarno tidak dapat memenuhi tanggung jawaban konstitusional dan tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPRS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sidang menetapkan berlakunya TAP nomor 15 MPRS 1966 tentang pemilihan, penunjukan wakil presiden dan tata cara pengangkatan pejabat presiden dan mengangkat Jenderal Soeharto. Pengembangan TAP nomor 9 MPRS tahun 1966 sebagai pejabat presiden berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Next. Pada masa awal kekuasaan Orde Baru,
Indonesia berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dalam kaitan itu, di bidang politik dilaksanakanlah pemilu yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilu umum. Dengan hasil pemilu pertama tersebut, pemerintah bertekad untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Pada awalnya, bangsa Indonesia memang merasakan atas perubahan peningkatan nasib bangsa dalam berbagai bidang melalui suatu program negara yang dituangkan dalam GBHN yang disebut Berita Pembangunan 5 tahun. Hal ini wajar dirasakan oleh bangsa Indonesia karena sejak tahun 1945 setelah kemerdekaan, nasib bangsa Indonesia senantiasa dalam keadaan kesulitan dan kemiskinan. Namun demikian, lambat laun program-program negara bukannya diperuntukkan kepada rakyat, melainkan demi kekuasaan. Mulailah ambisi kekuasaan Orba menjalar ke seluruh sandi-sandi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena kekuasaan politik Orde Baru di bawah Soeharto memiliki sulit untuk dikontrol. Kemudian tatkala terjadi krisis ekonomi khususnya di Asia Tenggara, maka di Indonesia krisis ekonomi tersebut berkembang menjadi krisis kepercayaan. Berikutnya menjalar kepada krisis politik. Atas dasar kenyataan penyimpangan ketatanegaraan secara politis tersebut, maka generasi muda di bawah pelopor garda depan mahasiswa mengadakan gerakan reformasi untuk mengembalikan dan menata negara ke arah tatanan negara yang demokratis. Next. Sekian dari kelompok 3 yang dipresentasikan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, demikianlah penyampaian materi dari kelompok 3. Saya akan membacakan kesimpulannya. Dalam proses kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat dibutuhkan sistem yang mengatur ketatanegaraan yang dimengerti oleh rakyatnya serta penyelenggaranya. Pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sistem ketatanegaraan memerlukan proses yang sangat panjang, dimulai dari awal kemerdekaan sampai pada saat sekarang ini, yaitu masa reformasi. Telah banyak dilakukan perubahan maupun amandemen demi kesempurnaan suatu undang-undang dasar. Penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama menyebabkan banyak rakyat yang kehilangan haknya dan penyelewengan terhadap Pancasila pun terjadi. Sedangkan penyimpangan yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru menyebabkan rakyat kehilangan kebebasannya dalam berpendapat. Dan praktek KKN pun terjadi yang berakibat membuat banyak rakyat kecil semakin menderita akibat banyak pejabat yang melakukan KKN. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab di WhatsApp group. Kepada teman-teman, kami persilakan bertanya di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.